Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 161 dan 162, yang mana hadis ini menjelaskan tentang sholat subuh ya. Jadi sholat subuh, waktu sholat subuh yang kita lakukan di akhir-akhir waktu sholat subuh tersebut, akhir waktu sholat subuh dan sholat asar. Nah, nanti kita akan bahas secara terperinci di hadis nomor 161 dan 162 di dalam kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha wa man adraka raq'atan minal asri qabla an taghuba asy-syamsu faqad adraka asra, muttafaqun alaih. Kemudian hadis nomor 162, wali Muslim an Aisyah radhiyallahu anha nahwahu wa qala sajadatan badalan raq'atan summa qala wa sajadatu innamal hiya raq'atu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man adraka, barang siapa yang menjumpai minas subhi, dari sholat subuh, rakaatan, satu rakaat saja, qabla an tatlu asyamsu, sebelum terbitnya matahari, faqad adraka subha, maka ia masih menjumpai sholat subuh tersebut. Wa man adraka rakaatan minal asri, dan barang siapa yang menjumpai sholat asar, qabla antaghuba, satu rakaat dari sholat asar, qabla antaghuba, sebelum terbenamnya asyamsu, matahari, qad adrakal asra, maka ia telah menjumpai sholat asar, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari satu sahabat yang sama. Wali Muslimin, dan dari Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, nahuhu, hadisnya serupa, disebutkan hal serupa, waqala, dan beliau mengatakan di sini sajadatan, dengan menggunakan lafaz sajadatan, badalah raq'atan, sebagai ganti daripada lafaz raq'atan. Summa qala, kemudian Imam Muslim berpendapat, wa sajadatu, lafaz sajadah di sini innama hiya raq'atu, sama halnya dengan lafaz rakaat. Jadi antara lafaz rakaat dengan lafaz sajadah ini maknanya sama, hanya dia beda kata-kata saja. Di sini menurut Imam Muslim. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah
anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu sangat besar dan pemberiannya sangat merata dan tak terhitung. Jadi yang namanya anugerah Allah kepada hambanya itu betul-betul sangat besar. Bahkan kalau misalkan kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya kita tidak akan mampu menghitungnya. Contoh saja nikmat mata. Nikmat mata kalau misalkan mau dibayar seperti pulsa, ya kan, misalkan ada paketan-paketannya seperti itu, maka jujur semua manusia tidak akan mampu tidak akan mampu membelinya kayak gitu. Bahkan ya sudah keburu mending buta aja sekalian daripada dia harus bayar seperti pulsa seperti itulah. Belum lagi bernafas, belum lagi makan dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, dan yang mana pemberian Allah Subhanahu wa taala itu merata, tak pandang bulu, dan juga tidak bisa dihitung. Jadi ya kalau misalkan ada teman-teman yang susah, ada teman-teman yang kaya, itu ya cuman bedanya ya sama aja sih sebenarnya, cuman beda di status sosial saja. Yang mana dia mendapatkan rezeki yang berlimpah, yang satu tidak, seperti itu kan. Tapi di semua aspek ya Allah memandang sama itu. Jadi misal yang susah kayak gitu ya, orang yang miskin lah katakan seperti itu, yang makan cuman sehari ini ada, besok Allahu alam, seperti itu ya, tidak pandang bulu gitu. Jadi kalau misalkan dia rajin sholat dan lain sebagainya, maka hitungannya dia akan mendapat ganjaran yang berlimpah dan dia akan masuk surga. Kalau misalkan orang kaya, oke, dia haji gitu kan tiap tahun, kemudian apalagi dia ini lagi zakat puasa, tapi ada beberapa aspek yang memang dia gugur, tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Bahkan dia mungkin ada beberapa dosa yang dia lakukan yang lebih besar lagi, sehingga menggugurkan daripada pahala-pahalanya, ya maka sudah otomatis itu. Bahkan kalau misalkan sama-sama berzakat seperti zakat fitrah, nah pahalanya lebih besar orang yang miskin ketimbang orang yang kaya. Zakat fitrah misal anggaplah katakan 2 kilogram. 2 kilogram kalau orang susah dengan orang kaya itu jelas beda. Kalau orang susah itu 2 kilogram itu sudah mangga-mangganya dia cari itu. Dia betul-betul upayakan itu kan. Tapi kalau orang kaya 2 kilogram santai aja kayak gitu kan, ya anggap aja angin lalu kayak gitu. Nah, itu perbedaan antara pahala orang yang tidak punya dengan pahala orang yang berada seperti itu. Dan Allah sekali-kali tidak melihat hambanya dari sisi kedudukannya, harta bendanya, pakaiannya dan lain sebagainya. Ya, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu anugerah dari kemurahannya dan kebaikannya kepada orang yang mengerjakan sholat. Nah, jadi Allah di sini memberikan suatu anugerah dan kemurahan kepada dari kemurahan dan kebaikannya kepada seorang hamba ini, terutama orang yang mengerjakan sholat. Karena perintah yang pertama istilahnya yang membedakan antara umat Islam dengan umat-umat yang lain adalah sholat, ya kan, ukurannya adalah sholat. Jadi mungkin syahadat, oke, sudah syahadat kayak gitu kan. Nah, tapi yang paling fundamental di sini yang dihitung adalah sholatnya. Itulah yang membedakan antara umat Islam dengan umat-umat yang lain.
Nah, kemudian juga sholat ini merupakan pondasi tiang dari agama Islam tersebut. Barang siapa yang menegakkan tiang sholat, maka dia menegakkan tiang agama. Barang siapa yang menjumpai satu rakaat dari sholat masih dalam waktunya, kemudian ia melanjutkan sholat itu di luar waktunya, maka sholat itu masih termasuk dalam kategori adaan. Jadi contoh lah, misal seperti ini ya kan, misal dia sholat subuh nih, sholat subuh sudah mau akhir-akhir lah seperti itu. Nah, ketika dia sholat subuh satu rakaat kayak gitu, nah pas di rakaat kedua matahari sudah terbit seperti itu. Tapi di rakaat pertamanya masih masuk waktu subuh seperti itu. Sedangkan sisa rakaat lainnya dikerjakan di luar waktunya, masuk ke dalam rakaat yang dia jumpai di dalam waktunya. Nah, jadi hal ini merupakan anugerah dari kemurahan dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rakaat pertama dia ngerjakan di waktu sholat subuh. Nah, pas masuk di rakaat kedua, sholat subuhnya sudah habis, maka dia tetap masih masuk dalam kategori adaan, dan dia masih tetap melaksanakan sholat subuhnya. Itu merupakan anugerah dari kemurahan dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan Allah menjadikan bahagian yang dia jumpai di dalam waktunya sebagai bagian yang hakiki, karena bagian tersebut lengkap satu rakaat, memuat rukuk dan sujud, sedangkan sisa rakaat yang lainnya dianggap sebagai ulangan. Jika seseorang hanya menjumpai sebagian dari satu rakaat, seperti sekali sujud, mengangkat kepala dari ruku, maka bagian itu tidak memperoleh keutamaan tersebut. Jadi keutamaan pahalanya saja dia tidak peroleh, tapi kalau misal sholatnya ya sudah, itu sudah masuk kategori hitungan adaan, ya kan. Man adraka raq'atan qabla antatlu asyamsu. Di sini kalau kita analisis lafadznya adalah barang siapa yang menjumpai satu rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, lalu dia melanjutkan rakaat yang kedua setelah rakaat yang kedua sesudah matahari terbit. Jadi sebenarnya bukan artinya dia tunda, istilahnya satu rakaat sebelum matahari terbit, yang dua rakaatnya dia lakukan setelah matahari terbit, bukan seperti itu. Jadi dia ya istilahnya mengerjakan itu sekaligus. Nah, cuman pada saat proses dia mengerjakan sholat subuh tersebut atau sholat-sholat yang lain, waktu sudah habis. Nah, sudah habis. Nah, maka hitungannya di sini adalah rakaat yang pertama. Ingat, rakaat yang pertama sudah sempurna apa belum? Jadi kalau misalkan dia sudah mengerjakan satu rakaat sempurna, nah kemudian yang rakaat yang kedua masuk kepada waktu lain di luar waktu sholatnya, maka tetap dihitung adaan, ya, tetap dihitung sempurna sholatnya. Faqad adraka subuh, di sini berarti dia masih menjumpai sholat subuh secara adaan, tepat pada waktunya. Jadi dia tetap menjumpai sholat subuh secara adaan, artinya dia tetap sempurna. Di sini faqad adrakal asar, di sini berarti juga ia masih menjumpai sholat asar secara adaan, tepat pada waktunya. Nahwuhu, yang dimaksud di sini adalah seperti hadis Abu Hurairah yang lafadznya seperti berikut: Man adraka minas subhi sajdatan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha.
Jadi seperti itu. Barang siapa yang menjumpai sholat subuh sajadatan, satu rakaat, satu sujud, qabla an tatlu asyamsu, sebelum matahari tersebut terbit, faqad adraka subha, maka dia sudah menjumpai, melaksanakan sholat subuh. Man adraka sajadatan, barang siapa yang menjumpai atau melaksanakan satu rakaat minal asri, dari sholat asar, qabla an taghuba syamsu, sebelum terbenamnya matahari, faqad adraka asra, maka dia sama halnya melakukan sholat asar, dia sama halnya dengan menjumpai sholat asar. Wa sajdatu, dan sujud, innama hiya rakaatu, lafaz sajadah itu sama halnya dengan rakaat. Nah, kalau kita lihat fikih hadisnya adalah yang pertama, barang siapa yang menjumpai satu rakaat yang sempurna berikut sujudnya dari sholat subuh sebelum matahari itu terbit, dan satu rakaat asar sebelum matahari tenggelam, berarti dia masih mengerjakan sholatnya secara sempurna, adaan tepat pada waktunya, dan ia tinggal meneruskan kelanjutannya sekalipun matahari telah terbit atau sudah tenggelam, seperti itu. Jadi kalau misalkan sholat subuh kayak gitu kan, ya tapi ini bukan berarti teman-teman mengakhirkan sholat subuh, enggak. Cuman di sini maksudnya pada kondisi-kondisi tertentu, ya kan? Pada kondisi-kondisi tertentu di mana teman-teman mungkin kebablasan dan lain sebagainya, kayak gitu kan, terlambat kayak gitu. Nah, maka kalau misalkan sudah sempurna satu rakaatnya, ya gitu, kemudian masuk di rakaat kedua, waktu sudah habis, maka teruskan saja. Itu sudah, kalau misalkan sudah sempurna satu rakaat, kemudian teman-teman meneruskan sholatnya, maka sudah posisinya adaan gitu. Tapi kalau misalkan sudah habis waktu subuh, habis waktu asar, maka kalau teman-teman mengerjakan sholat itu bukan adaan lagi, tapi qadaan, ya kan, qadaan. Itu niatnya harus qadaan. Jadi ya kalau misal ada orang bertanya kayak gitu kan, Ustadz, bagaimana hukumnya teman kita itu sholat duha kok dia pakai kunut, Ustadz, itu kan. Ada yang istilahnya dulu sempat bertanya seperti itu kan, gimana hukumnya Ustadz yang sholat duha tapi kok dia ada kunutnya. Dia bukan sholat duha, itu dia sholat subuh tapi niatnya qadaan, itu kan. Tapi kalau misalkan ya ada yang memang teman saya juga itu kan, dia istilahnya karena ya takut dibully sama teman-temannya kan, karena dia kebablasan kayak gitu. Jadi ya dia sholat subuhnya nggak pakai kunut, jadi supaya dia nggak ketahuan kayak gitu kan, seperti itu. Jadi dia kebablasan, kemudian ini karena dia mungkin ya banyak kesibukan, banyak aktivitas kayak gitu kan, kebablasan ya. Karena juga orang ini dia juga malu kayak gitu kan, karena kebablasan kayak gitu, jadi sholat 2 rakaat ya, kemudian tanpa kunut supaya nggak ketahuan kayak gitu kan. Kalau misal orang tanya kayak gitu, sholat apa tadi, ya sholat duha kayak gitu kan, alasan ya macam-macam aja lah istilahnya orang, ya macam-macam ya. Yang kedua, barang siapa yang tidak sempat menjumpai satu rakaat secara sempurna dalam sholat, seumpamanya dia hanya menjumpai sebagian saja, maka sholatnya masuk dalam kategori qadha, karena dia tidak menjumpai waktunya. Jadi kalau misalkan dia sudah di setengah rakaat, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, sampai sempurna waladhdallin kayak gitu kan, amin. Nah pas dia ruku
waktu sudah habis. Nah, misalkan terbit matahari atau terbenam matahari, maka itu masuk dalam kategori qadaan. Itu. Jadi kalau misalkan sudah mepet lah kayak gitu, sudah ya mending langsung niat qadaan saja seperti itu. Udah nggak ada lagi lah, sudah ininya kan ya, sudah itu. 3. Pengertian menjumpai satu rakaat di sini dianggap setelah memperkirakan adanya masa yang cukup untuk bersuci atau mandi bila dikaitkan dengan wanita yang haid dan nifas kayak gitu. Jadi ya itu tadi, kita nggak tergesa-gesa posisinya. Jadi kita ada waktu yang cukup lah kan kayak gitu. Kita sudah mandi kah, kemudian kita sudah bersuci, sudah wudhu dan lain sebagainya. Kita kira-kira masih sempat, kayaknya masih ada waktu lagi kayak gitu kan. Jadi ya sudah, kita sholat sebagaimana biasa, sempurna satu rakaat seperti itu. Nah, maka hitungannya kita sudah sholat subuh adaan. Nah, menurut suatu pendapat di dalam hadis ini terkandung pengertian barang siapa yang mendapat halangan seperti ayan, pingsan, haid dan nifas, lalu ia sadar atau suci sebelum waktu sholat habis, seumpamanya masih tersisa waktu yang memuat satu rakaat setelah memperkirakan adanya waktu yang cukup untuk bersuci secara sempurna, maka sholat tersebut berada dalam tanggungan orang yang sudah tidak mempunyai halangan tersebut, baik sholatnya itu dikerjakan masih dalam kategori adaan atau qadaan. Jadi kalau misalkan dia sudah posisinya adaan ini, dia tepat waktu seperti itu. Nah, dia sudah memperkirakan nih, kalau saya niatnya adaan, dia sudah sempurna bersuci apa segala macam, oke masih ada waktu. Nah, langsung dia sholat adaan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan waktu sudah habis, sudah nggak bisa lagi, sudah kan, artinya sudah habis bersuci, habis wudhu, masuk dalam kategori sudah di akhir waktu sudah habis, maka dia mengerjakan sholat tersebut qadaan. Dan kebanyakan sih yang terjadi itu keterlambatannya adalah pada waktu sholat subuh. Jika tidak ada waktu yang cukup untuk menunaikan sholat satu rakaat secara lengkap, sudah memperkirakan waktu untuk bersuci, maka kewajiban sholat tersebut gugur atas orang-orang yang mempunyai halangan tersebut. Nah, jadi kalau misalkan dia belum suci ya kan, waktunya juga sudah nggak bisa lagi, kayak haid, nifas dan lain sebagainya kan, maka ya sudah gugur. Artinya dia nggak perlu lagi sholat subuh atau sholat asar, sudah nggak ada lagi waktunya. Jadi sucinya itu pas pada waktu misal zuhur atau pas pada waktu maghrib dia baru suci. Nah, maka ya yang dikerjakan adalah sholat maghribnya, yang sholat sebelumnya nggak usah diqadha seperti itu. Sholat sebelumnya itu nggak usah diqadha. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata saya. Mungkin teman-teman bisa atur di kolom komentar. Kemudian juga kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman, mungkin ada yang melecehkan atau merendahkan kayak gitu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu. Kemudian juga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan, kritik dan saran silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.